Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, semua sehat? Sehat. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Ketua kelas silahkan maju ke depan nak untuk pimpin temannya berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dan mulai. Oke, Abi, terima kasih karena telah memimpin doa hari ini. Silakan duduk kembali nak. Nah, hari ini ada yang tidak hadir ya? Ada Bu. Siapa? Afifa Bu. Afifa. Tahu kenapa tidak hadir? Sakit perut di kata mamanya Bu. Sakit perut. Oke, mari kita doakan Afifa semoga diberi kesehatan kembali dan bisa bergabung di kelas kita lagi ya. Oke, sekarang coba perhatikan di sekeliling kalian. Apakah kelas kita sudah bersih? Ataukah masih ada sampah? Sudah bersih? Di sebelah sana, oke, masih ada sampah. Dibuang dulu di tempat sampah. Nah, kita harus memastikan nih kelas kita sudah bersih, sudah nyaman untuk kita belajar hari ini. Nah, karena kelas kita sudah bersih, berarti kita sudah siap untuk belajar? Siap! Ibu akan menayangkan sebuah video singkat, durasinya tuh kurang lebih 2 menit. Nah, silakan kalian perhatikan videonya, karena video ini yang akan membawa kita kemana sih kita hari ini, materinya tuh akan kemana, apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sudah siap menonton videonya? Sudah siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, karena sudah siap belajar, mari kita sama-sama menonton videonya. Badan Olah ingin meminjam buku di perpustakaan. Bona menganggap Olah untuk mencari buku di rak paling atas. Oke, sudah selesai videonya. Nah, gimana tadi? Siapa saja sih pemeran tadi di videonya? Bona. Bona. Siapa lagi? Mary. Oke, yang mana Bona? Yang Raja. Nah, terus Mary yang mana? Yang mencari buku. Oke. Jadi tadi ada Bona, ada Mary. Nah, menurut kalian nih, tadi videonya itu menceritakan tentang apa sih? Apa sih kegiatan dalam video itu? Mencari buku. Mencari buku. Tepuk tangan dulu dong untuk Abi. Jadi ceritanya di sini Bona sama Mary itu cari buku di perpustakaan. Nah tadi itu waktu mencari buku langsung dapat gak bukunya? Atau sempat bingung dulu? Bingung dulu. Nah, kenapa kira-kira dia bingung? Oke, dia tidak tahu letak bukunya di mana. Makanya tadi dibantu sama Mary cari bukunya di katalognya, di komputer.
pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, nanti diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan manfaat berpikir komputasional. Jadi sebentar itu anak-anakku tuh akan paham setelah ibu berikan materi, akan paham apa sih itu berpikir komputasional dan apa manfaatnya berpikir komputasional. Yang kedua, nanti peserta didik mampu mengidentifikasi dan memberi contoh elemen berpikir komputasional, yaitu ada dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Jadi sebentar ibu akan membahas berpikir komputasional dan 4 elemennya. Kemudian nanti peserta didik dapat menerapkan berpikir komputasional dan menyelesaikan masalah sederhana menggunakan simulasi. Jadi sebentar ibu akan memberikan sebuah skenario masalah kepada anak-anakmu. Nah, kalian akan menyelesaikan masalah itu dengan berpikir komputasional. Kemudian yang keempat, peserta didik berkolaborasi dalam membuat solusi pemrograman berbasis cerita sehari-hari. Jadi nanti dalam mengerjakan LKPD-nya, anak-anakku itu akan berkolaborasi bersama teman-temannya untuk menyelesaikan masalah yang diberikan dengan berpikir komputasional. Yang kelima, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil solusi masalah berbasis berpikir komputasional secara kreatif. Jadi nanti sebentar akan ada mungkin perwakilan saja satu kelompok yang akan mempresentasikan ke depan. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi mengacu ke video tadi, intinya sebentar tujuan pembelajaran kita adalah nanti kalian akan mampu mengelola perpustakaan dengan menggunakan teknik berpikir komputasional. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya ya. Harap anak-anakku fokus dan konsentrasi supaya nanti bisa mengerjakan LKPD-nya dengan benar karena sudah memahami materi hari ini. Nah, hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional. Apa sih itu berpikir komputasional? Jadi berpikir komputasional itu berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Nah, kemudian berpikir komputasional ini itu ada 4 pilarnya atau prinsip berpikirnya. Nah, yang pertama itu ada dekomposisi atau pemecah masalah. Nah, memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana. Jadi dekomposisi itu artinya ada masalah yang besar, itu kita pecah menjadi masalah yang lebih sederhana. Nah, di sini coba lihat kegiatan yang bisa dilakukan untuk semakin memahami arti dari dekomposisi. Nah, misalnya kita punya masalah nih. Masalahnya adalah kita akan mengadakan pesta ulang tahun. Nah, jadi untuk dekomposisi ini artinya kita pecah nih masalah besarnya. Masalahnya akan mengadakan pesta ulang tahun. Bagaimana cara memecah masalahnya? Nah, kalian harus memecahnya ke bagian-bagian kecil. Rencanakan dulu. Nah, yang pertama kita pilih tempatnya, di mana mau ulang tahunnya dilakukan. Kemudian mengundang teman, siapa saja nih teman yang mau diundang di pesta itu. Kemudian menyiapkan makanan apa saja sih yang akan kalian hidangkan di pesta itu. Kemudian menentukan permainan, games apa sih yang akan kalian masukkan di pesta itu. Jadi kalau sudah ada tempatnya, kita mau undang temannya siapa saja, kemudian kita siapkan makanannya, kita siapkan gamesnya atau hiburannya, maka pesta ulang tahun itu akan terlaksana. Paham? Jadi ketika kita punya masalah kayak pesta
lain menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Nah, mengenali pola kesamaan. Contoh nih, misalnya ibu tampilkan deret, misalnya 2, kemudian 4, kemudian 6, setelah 6 8, setelah 8 kira-kira apa? Wah, pintar semuanya, tepuk tangan ya dong semua. Jadi kita kenal polanya, ditambah 2 setiap angkanya. Oke, misalnya lagi polanya kayak gini, 1, 3, 5, setelah 5 pintar, tepuk tangan lagi untuk semua. Jadi mengenali pola artinya kita kenali persamaannya. Nah, sudah paham untuk mengenali pola? Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah abstraksi. Nah, abstraksi ini adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Jadi abstraksi ini artinya kita hanya mengambil intinya saja, yang tidak relevan itu nggak usah diambil. Nah, contohnya nih kegiatan yang bisa dilakukan untuk memahami abstraksi. Nah, di sini ada menyiapkan kartu berisi deskripsi singkat. Aku adalah tempat orang membeli makanan. Ada meja dan kursi, tapi bukan di rumah. Aku di mana? Warung. Wah, pintar, tepuk tangan untuk Adi. Jadi aku di warung atau restoran. Kemudian yang kedua, nah peserta didik mencoba menebak hanya informasi penting. Jadi tadi informasinya yang penting adalah apa? Tempat beli makanan, kemudian ada meja dan kursinya, kemudian tapi bukan di rumah. Nah, Abi langsung bisa tebak karena kita hanya menampilkan intinya. Jadi itu disebut abstraksi, yang penting-penting saja seperti itu. Nah, paham untuk abstraksi? Paham. Oke. Kemudian yang keempat, yang terakhir, pilarnya adalah algoritma atau berpikir algoritmik. Nah, yaitu menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini ada contohnya nih, supaya kalian bisa lebih paham. Misalnya, kita diberikan masalah harus membuat nasi goreng. Langkah-langkah apa yang kalian bisa lakukan untuk membuat nasi goreng? Misalnya, menyiapkan nasi pintar, kompor, wajan, bumbu nasi goreng ada telurnya. Oke, kita siapkan bahannya, minyaknya, kemudian garamnya, iya, semua kita siapkan alat dan bahannya. Setelah disiapkan alat dan bahannya, kita nyalakan kompornya, kemudian kita naikkan apanya dulu? Minyak, kemudian telur boleh, bawang boleh. Nah, tadi sebelumnya bawangnya diapain dulu? Oke. Kemudian nanti setelah telurnya kita naikkan minyak, kemudian diaduk-aduk sampai matang. Kalau sudah matang, dihidangkan ditaruh di piring, kemudian ya dikasih bumbunya, siap makan. Nah, itu namanya algoritma. Ketika kita punya masalah, kita harus membuat nasi goreng, kita harus paham nih langkah-langkahnya apa. Jangan langkah-langkahnya langsung
berpikir komputasional yang pertama adalah dekomposisi atau memecah masalah yang besar menjadi masalah yang lebih sederhana. Oke, yang kedua pilarnya apa? Oke, mengenali pola, mencari kesamaan. Nah, yang ketiga adalah abstraksi. Nah, apa tuh tadi abstraksi? Oke, pintar. Mengambil intinya saja, yang tidak relevan nggak usah diambil. Nah, yang keempat adalah algoritma, langkah-langkah menyelesaikan masalah. Oke, pintar. Nah, semua wah sudah cerdas sekali hari ini. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Wah, jadi karena kalian semua sudah paham nih 4 pilarnya. Nah, sekarang ibu akan membagikan LKPD. Di LKPD itu ada masalah yang harus kalian selesaikan. Nah, diselesaikannya ini harus menggunakan berpikir komputasional. Oke, pembagian kelompok hari ini itu sama yang kemarin saja ya, berdasarkan hasil asesmen kita yang kemarin. Yang di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, sebelum ibu bagikan lembar LKPD-nya, ibu mau bertanya dulu nih, ada nggak sih yang ingin bertanya atau yang masih belum jelas dengan materi hari ini? Ada yang ingin bertanya? Nesya, oke silahkan Nesya. Apakah belajar komputasional Oke, wah bagus sekali pertanyaannya Nesya. Tepuk tangan dulu dong untuk Nesya. Jadi Nesya bertanya, Bu, kalau belajar tentang berpikir komputasional, apakah itu nanti harus pakai komputer? Nah, betul sekali pertanyaannya karena tadi pengertiannya berpikir komputasional itu adalah bagaimana kita memecah masalah, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Nah, betul. Jadi Nesya, di berpikir komputasional itu nanti itu ada namanya menggunakan ada namanya plug dan unplug. Jadi kalau plug itu pakai komputer nanti, dan unplug itu tidak menggunakan komputer. Nah, hari ini kita menggunakan yang unplug dulu nih, tidak menggunakan komputer. Tetapi nanti betul kita akan menggunakan komputer untuk yang plugnya. Nah, itu akan dibahas sih nanti minggu depan, plug dan unplug. Oke, paham ya Nesya? Paham. Jadi hari ini kita nggak pakai komputer dulu ya. Oke, yang lain masih ada yang ingin bertanya? Atau sudah paham? Sudah paham. Oke, kalau gitu ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, semua sudah terima LKPD-nya. Silahkan
Silakan dijawab, diskusi bersama teman kelompoknya dan menggunakan cara berpikir komputasional. Oke, sudah paham? Paham? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Atau sudah paham? Sudah paham. Oke. Abi, oke silakan. Nomor 1, apakah masalah utama dari skenario di atas? Oke, jadi silakan kamu baca nih skenarionya apa? Apa masalahnya menurut kamu? Nah, baca dulu skenarionya. Apa masalahnya? Kalau mencari masalah, cari kata-kata yang kayak ada kesulitannya adalah, masalahnya adalah. Nah, itu dia masalahnya. Itu dia kesulitannya. Oke, Abi sudah paham? Iya, Bu. Sudah paham? Oke. Kalau begitu Ibu berikan waktu 30 menit untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Setelah itu satu orang presentasi di depan. Selamat mengerjakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, angkat tangan saja ya. Ibu akan mendekati kelompok kalian. Gimana kelompok 1? Aman? Aman, sudah paham ya apa masalahnya? Sudah paham, oke. Dan saling diskusi ya, jangan cuma satu orang yang mengerjakannya, tapi diskusi. Gimana kelompok? Oh, kelompok 1 ya, tadi kelompok 2 ya, maaf ya. Kelompok 1 gimana, aman? Aman, tidak ada yang mau ditanyakan nih. Aman, benar. Oke, kalau begitu silakan lanjut. Kelompok 3 gimana? Sudah sampai di mana? Oke, sudah menuliskan masalahnya ya. Sudah jelas ya, Abi ya? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, diskusi ya. Jangan cuma Abi yang jawab. Diskusi. Kelompok 4 gimana? Ada masalah? Tidak ada masalah. Jadi nggak ada yang mau ditanyakan nih. Aman? Aman. Oke, waktu mengerjakannya sudah habis. Semua sudah selesai? Sudah, oke. Kursinya sudah dikembalikan ke tempat semula. Berarti sudah sangat siap untuk presentasi ya? Sudah siap? Siap. Siapa nih kelompok yang paling siap presentasi? Ibu beri kesempatan kepada kelompok 1. Siapa yang mau presentasi? Alisa. Oke, tepuk tangan dong untuk Alisa.
rendah yang sudah bisa baca pasti paham. Oke, jadi Alifah bilang dikelompokkan itu karena kan sesuai dengan minat dan bakatnya teman-temannya kayak gitu. Jadi di rak itu katanya itu akan ditulis kayak misalnya ini rak fiksi, di sini non fiksi. Jadi yang sudah bisa baca kelas 1 2 pasti sudah paham. Kalau mencari buku fiksi di sini, non fiksi di sini. Seperti itu ya Alifah ya. Oke, gimana Nis ya? Sudah paham? Sudah, oke. Nah, ada pertanyaan yang lain? Abi, oke, dari kelompok 3. Silakan Abi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli. Saya mau bertanya, apakah langkah-langkah untuk mencari dan mengembalikan buku bisa diterapkan oleh siswa kelas 1 dan 2? Wah, bagus sekali, tepuk tangan dong untuk Abi. Nah, Abi bertanya nih. Tadi kan langkah-langkahnya ada ya untuk mengambil buku, langkah-langkahnya kayak gimana, mengembalikan juga gimana. Nah, apakah untuk siswa kelas 1 sama 2 yang baru, kalau kelas 1 kayak baru belajar baca ya, mengeja ya, apakah mereka paham bagaimana cara mencari buku yang benar, kemudian bagaimana mengembalikan buku yang benar? Nah, gimana nih menurut Alifah? Langkahnya bisa diterapkan di kelas bawah karena kami sertakan warna dan simbol dan rak di rak, jadi tidak harus baca semua petunjuknya. Oh gitu. Jadi kata Alifah itu bisa untuk kelas 1 2 karena selain di situ ada tulisan untuk yang baru belajar baca katanya ada warnanya juga, ada simbolnya juga ya. Jadi kayak tadi misalnya di rak fiksi misalnya warna hijau kayak gitu. Jadi mungkin nanti di petugas perpustakaannya itu juga harus kerjasama untuk membantu ya. Nah, menginformasikan ke kelas rendah, kelas bawah maksudnya kalau misalnya di buku fiksi cari di rak warna yang hijau misalnya seperti itu. Wah, bagus sekali juga sih jawaban Alifah. Oke, gimana Abi? Sudah paham? Sudah paham dengan jawabannya Alifah? Sudah, oke. Oke, kalau gitu. Nah, masih ada yang mau bertanya? Juni dari kelompok 4. Oke, silakan Juni. Perkenalkan, nama saya Junia Radia Ahmad. Saya dari kelompok 4. Jika ada buku yang hilang, bagaimana cara mengatasinya? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Tepuk tangan dulu yang untuk Juni. Nah, Juni bertanya nih ke kelompok kalian. Kan tadi kalian sudah selesaikan skenario-nya nih. Nah, Juni bertanya, kalau ada buku yang hilang, itu gimana? Tadi kan belum sempat dibahas ya kalau ada buku yang hilang. Nah, kira-kira gimana nih kelompok kalian mengatasinya? Cara mengatasi jika ada buku hilang. Kami menulis nama peminjam dan tanggal peminjaman. Jadi jika dihilangkan buku bisa diganti dengan buku baru. Oh gitu. Oke, Juni. Jadi katanya karena kan mereka mencatat nih siapa namanya yang pinjam, kemudian kapan harus dikembalikan, ketika jadwal harus dikembalikan kemudian nggak ada, bukunya dianggap hilang, maka harus diganti dengan buku yang baru. Nah, itu katanya peraturannya. Gimana Juni mau menanggapi? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah puas dengan jawabannya. Oke, kalau gitu kita berikan tepuk tangan untuk Alifah. Nah, wah, jawaban dari kelompok 1 itu benar-benar sudah menggunakan
sekali. Nah, kemudian itu sudah menjawab ya kalau misalnya sangat penting kita belajar untuk berpikir komputasional ya. Jadi masih ingat tadi ya, Ibu sudah bahas tentang 4 pilar berpikir komputasional. Masih ingat? Oke, kalau gitu mari kita bersama-sama menyimpulkan materi hari ini. Nah, yang pertama, berpikir komputasional itu adalah bagaimana kita berpikir untuk menyelesaikan masalah sehari-hari menggunakan teknik komputer. Nah, kemudian ada 4 pilar berpikir komputasional. Apa yang pertama? Yang pertama apa? Dekomposisi atau memecahkan masalah. Yang kedua adalah mengenali pola. Oke, yang ketiga abstraksi atau mengambil inti saja. Nah, yang keempat adalah algoritma. Oke, langkah-langkah penyelesaian berurutan. Jadi langkah-langkahnya harus sistematis. Oke, jadi semua sudah ingat ya apa itu berpikir komputasional, kemudian 4 pilar berpikir komputasional. Oke, semua sudah paham materi hari ini? Oke, kalau semua sudah paham dengan materi hari ini, maka Ibu akan menginformasikan untuk minggu depan kita akan membahas tentang plug dan unplug. Nah, yang tadi ditanyakan Aisyah